Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Deliana SE MSI AKCA sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik lanjutan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang akuntansi rumah sakit, di mana materi ini untuk melengkapi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik lanjutan. Dan makalah ini disusun oleh saya sendiri, Murniati, beserta rekan saya, Heri Susanto. Baiklah, kita mulai untuk membahas akuntansi sektor publik rumah sakit, di mana rumah sakit pemerintah merupakan unit kerja dari instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Permasalahan yang selalu timbul adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan masyarakat maupun kebutuhan sumber daya untuk mendukung. Rumah sakit sebagai layanan umum daerah. A. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat dengan BLUID. B. Fleksibilitas. C. Praktek bisnis yang sehat. D. Rencana strategis atau Renstra. E. Rencana bisnis dan anggaran RBA. F. Rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. G. Dokumen pelaksanaan anggaran DPA. H. Rekening kas BLUID. I. Unit pelaksanaan teknis dinas atau badan daerah. B. Dasar hukum BLUD. Terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. E. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Selanjutnya, struktur anggaran Badan Layanan Umum Daerah. A. Pendapatan BLUD. Ada jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, lain-lain pendapatan BLUD yang sah. B. Belanja BLUD. Belanja operasional, belanja modal, dan yang C. Pembiayaan BLUD terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Berikutnya, perencanaan dan penganggaran BLUD. Unit pelaksanaan teknis dinas atau badan daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra. RBA disusun berdasarkan 1. Anggaran berbasis kinerja. 2. Standar satuan harga. 3. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan. Selanjutnya, integrasi RBA ke RKA SKPD. A. Pendapatan BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah, pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah, pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD. B. Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Belanja BLUD
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan. C. Pembiayaan BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD, selanjutnya diintegrasikan atau dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah. A. BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD. B. DPA memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan. C. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. D. DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD. Laporan pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD. 1. Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD. 2. Laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan harus dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pimpinan. 3. Berdasarkan laporan-laporan tersebut yang telah melampirkan surat pernyataan tanggung jawab, Kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD. 4. Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, H. Penatausahaan keuangan. 1. Di dalam pelaksanaan anggaran BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat antara lain pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran, utang dan piutang, persediaan aset tetap dan investasi dan ekuitas. 2. Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan peraturan kepala daerah. BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, yaitu A. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 membahas tentang pengelolaan barang milik negara. B. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara. Lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran Badan Layanan Umum Daerah. A. Investasi. B. Sisa lebih perhitungan anggaran. C. Defisit anggaran Badan Layanan Umum. K. Pelaporan dan pertanggungjawaban. 1. BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2. Entitas akuntansi. 3. Entitas pelaporan. 4. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. 5. Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi. L. Laporan keuangan semesteran dan tahunan. 1. Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. 2. Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Setelah dilakukan review oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintahan daerah. 3. Laporan keuangan integrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Hasil review merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.
Kesimpulan, sistem akuntansi rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk keberhasilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta perencanaan terlebih lagi saat ini yang mana rumah sakit telah ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ataupun sebagai badan layanan umum yang penerimaannya harus disetor ke negara melalui kantor kas negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Tindak Lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 telah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis sehat kepada instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya, fleksibilitas ini berupa keleluasaan untuk menggunakan PNBP yang diperolehnya, keleluasaan untuk pengadaan barang atau jasa, serta keleluasaan untuk merekrut pegawai profesional non-PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi BLU yang bersangkutan. Thank you, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat.